004 dari Ilmu Komunikasi kelas A. Ya, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi, yaitu hakikat manusia dalam pandangan Islam. Ya, sebelum kita jauh masuk, kita harus mengerti apa itu manusia. Manusia bisa digambarkan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dan dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya lebih tinggi dari hewan dan tumbuhan. Dalam agama Islam ada 6 peranan penting yang merupakan hakikat diciptakannya manusia itu sendiri. Apa saja itu? Ya, bisa kita simak sebentar lagi. Ya, langsung saja. Yang pertama, manusia itu digambarkan sebagai hamba Allah. Mengapa begitu? Karena hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba Allah atau abdi Allah yang menjalankan ibadah, sholat fardu, berpuasa, berzakat, berhaji, itu pun jika mampu, dan menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dijelaskan pada surah ke-5 ayat 98 yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang berarti padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan segala perintahnya, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian yang kedua itu sebagai An-Nas. Kenapa dipanggil dengan An-Nas? Karena kata An-Nas itu mengacu kepada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia, seperti yang dijelaskan di surat An-Nisa yang berbunyi, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang berarti, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Itu bunyi dari surat An-Nisa ayat 1. Kemudian kenapa diomong An-Nisa? Karena ini masih ada hubungan penting, hubungan antar manusia
Karena sejatinya yang telah kita pelajari, manusia itu membutuhkan individu lainnya. Karena di hidup kita harus bersosialisasi, bersosial, hidup bersosial. Kita pasti membutuhkan orang lain untuk kita hidup. Tidak mungkin kita hidup sendiri, itu tidak mungkin. Yang ketiga, sebagai khalifah Allah. Kenapa kok manusia disebut khalifah Allah? Karena yang dalam surah Shad ayat 26 itu dijelaskan bahwa yang berisi ya itu yang berisi, mungkin langsung artinya karena tidak jelas di sini tulisannya, maaf saya tidak hafal Al-Quran. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Itu isi dari Quran surah. Maka dari itu di hari akhir manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang telah dilakukan di dunia ini. Jadi kesimpulannya adalah segala hakikat manusia adalah fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar manusia dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan. Manusia sendiri harus menjalankan semua tugas yang diberikan Allah dan perannya sehingga tidak menghilangkan hakikat utama penciptaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi referensi kepada kalian semua, bisa memberi kebukaan hati terhadap apa sih hakikat manusia di dunia ini. Untuk apa sih manusia di dunia? Semoga yang disemogakan tersemogakan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.